Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anda masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu kan KPU mengumumkan akan tetap menggunakan kotak kardus sebagai kotak suara pada Pilpres 2024, pemilu 2024. Padahal soal ini kan banyak sekali disoal dan dianggap bisa menjadi salah satu sumber kecurangan. Nah, ada banyak lagi ya yang sebenarnya potensi-potensi kecurangan yang terjadi, yang terulang lagi ya dari kecurangan pemilu tahun 2019 yang sangat mungkin terjadi pada tahun 2024. Nah, soal ini dibongkar oleh seorang ahli IT namanya Agus Maksum. Anda masih ingat ya, dulu ini dia sempat bikin heboh karena membongkar soal adanya 17,5 juta DPT abal atau dia mau menyebutnya sebagai invalid. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Agus Maksum, Mas Agus Maksum, ini seorang ahli IT. Apa saja sih kecurangan-kecurangan di pemilu 2017 yang berpotensi akan terjadi lagi pada pemilu 2024. Assalamualaikum, Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi saya mengikuti beberapa kali sesi Anda ya, sesi penjelasan Anda tentang potensi-potensi kecurangan. Coba, tapi saya ingin para viewer saya ini mendengar kembali bagaimana penjelasan Anda soal potensi kecurangan itu. Iya, Mas Hersu. Jadi saya sebenarnya juga agak kaget ketika membaca berita tentang kotak suara kardus ya di Tempo itu. Dan kemudian saya menjadi ingat beberapa hal yang terkait dengan Pilpres. Kotak kardus itu sebenarnya pemicu kan. Kotak kardus itu diproduksi karena undang-undang pemilu yang dipakai pada waktu itu, dan itu cukup menjadi perdebatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, di dalam Undang-Undang 2000 Tahun 17 itulah yang melahirkan akhirnya kotak kardus digembok itu. Nah, ini kan saya juga menjadi agak kaget karena sebenarnya saya bertanya-tanya kepada banyak pakar yang terkait dengan pemilu dan undang-undang pemilu itu, khususnya Bu Husnul Mariah. Saya intensif berkomunikasi dengan beliau. Itu ternyata undang-undang ini tetap dipakai dan tidak ada perubahan. Di mana undang-undang itu kan melahirkan segala macam kecurangan-kecurangan dan berbagai hal di tahun 2019. Salah satu diantaranya adalah kotak kardus digembok. Nah, kotak kardus digembok itu kan menjadi persoalan. Kenapa? Karena penghitungan suara itu kan lambat sekali. Jadi 1 bulan, 17 April baru selesai 21 Mei, itu kan 1 bulan lebih. Nah, dalam perjalanan kardus itu kan dari TPS sampai ke sana itu kalau dia bentuknya kardus, itu kan kemudian ternyata silahkan dicek di YouTube itu banyak sekali berbelok arah kemana-mana dulu sebelum akhirnya ke tempat itu, dan itu kan sangat mudah dibongkar dan diganti kan gitu. Pertama itu, dan itu banyak sekali terjadi, dan ini kok tetap dipakai. Nah, yang kedua kemudian Mas Hersu, PT 20%. Jadi presiden threshold 20% itu kan ada di dalam undang-undang itu, berkali-kali digugat juga. Menurut saya kok nggak mempan ya, nggak ada yang ditanggapi secara positif oleh MK, itu ditolak-tolak legal standingnya kalau nggak salah ya, kalau saya ikuti itu kan juga ada di undang-undang itu. Nah, sehingga berarti PT 20% yang memungkinkan terjadinya pasangan capres itu hanya 2, ini akan terulang lagi undang-undang di situ ya. Yang ketiga adalah kemudian DPT yang saya sebut sebagai DPT, orang menyebutnya DPT abal-abal, tapi itu adalah DPT yang simpelnya saya mengatakan gini, DPT yang sesungguhnya tidak ada orangnya tetapi dimasukkan ke dalam DPT sehingga kemudian DPT-nya itu nanti ada suara yang tercetak namun tidak ada pemilihnya, dan itu jumlahnya puluhan juta. Dan itulah nanti surat suara yang akhirnya kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan, gitu. Ya, itu terulang lagi. Daftar pemilih tetap ya. Yes, daftar pemilih tetap. Jadi daftar pemilih tetap ini kan di dalam pemilu dan di dalam Pilpres itu yang akan berubah menjadi suara yang menentukan siapa pemenangnya.
Nah, jadi kan ini harus sama dengan jumlah pemilih atau jumlah penduduk yang terdaftar itu. Lah kalau kemudian terdapat puluhan juta DPT di mana tidak ada orangnya, tapi ada di dalam list, maka dicetak surat suaranya. Nah, surat suaranya ini nanti kan kemudian masuk juga itu. Kapan proses masuknya? Nah, itu nanti kita bisa diskusikan kan gitu. Ya, Nah, ini itu berarti akan terulang ini lagi. panjang nih, data-datanya panjang. Tapi kira-kira gini lah, Ya. angka DPT palsu inilah yang akan menentukan gitu kemenangan seorang kandidat ya gitu, karena ditambahkan hampir dipastikan ditambahkan kepada kandidat yang dipersiapkan untuk menang itu gitu ya kira-kira Mas. Iya, ditambahkannya dimasukkan ke dalam kotak kardus. Jadi kotaknya udah disiapkan juga kardus sehingga mudah dibuka. Nah, jadi DPT-nya disiapkan, ada DPT abal-abal puluhan juta, lalu kemudian setelah selesai pilpres atau pemilu, kemudian DPT itu dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, lalu diberi peluang untuk bisa membongkar kotak suaranya, karena kotak suaranya cuma kardus. Itu yang terjadi, kan begitu. Dan itu bisa dilihat di dalam YouTube, ada banyak sekali, di dalam kesaksian-kesaksian di MK banyak sekali. Ada banyak sekali lah kalau kita mau cek itu. Dan sebenarnya ini Pak Hersu ya dan Mas Hersu ya, 3 hari sebelum Pilpres itu saya menghadap ke KPU mempresentasikan tentang modus ini. Nanti saya bisa presentasikan di sini apa itu namanya, dan itu belum pernah dibongkar. Dan itu saya sama KPU saya minta tolong direkam, suatu saat saya minta bahwa saya mempresentasikan nanti akan terjadi kecurangan dan modus kecurangannya itu seperti ini. Nah, nanti bisa kita apa namanya, bisa saya perlihatkan juga, dan ini belum pernah kita bongkar di muka publik. Hanya tanggal 14 itu pada saat H-3 kan pilpresnya tanggal 17, dan benar kecurangannya seperti itu. Saya mempresentasikan DPT abal-abal itu nanti digunakan kayak begini, saya bilang. Dan kemudian memang kejadiannya kayak begitu. Nanti bisa kita kita tampilkan lah, Mas Yesus. Nah, yang keempat itu adalah dengan undang-undang itu, Mas Hersu, ya. KPU itu kalau melakukan kecurangan atau bahkan namanya tindak pidana di dalam pemilu itu, dia tidak bisa ditindak oleh polisi atau kejaksaan. Dia hanya bisa ditindak oleh Bawaslu. Sehingga kemudian banyak sekali laporan-laporan yang kita lakukan kepada Bawaslu itu tanggapannya cuma simpel aja. Saya melaporkan berbagai banyak hal itu kepada Bawaslu. Ketika kemudian menjelang hari H kok tidak ditanggapi, saya datang, saya tagih, ini bagaimana? Lah kok jawabannya itu cuma simpel. Saya nggak bisa baca datanya, Mas. Loh, kalau nggak bisa baca datanya kok baru sekarang bilang, kan gitu. Maka kemudian saya menganggap ini laporan saya ini tidak ditanggapi, tidak direspon, dan tidak diurus. Maka kemudian saya lapor ke polisi, ke Bareskrim. 3 hari berturut-turut saya melaporkan karena di Bawaslu tidak mendapat tanggapan. Jadi akhirnya kemudian inilah yang kemudian saya katakan, saya lapor ke Bareskrim. Dan kemudian di Bareskrim 3 hari berturut-turut kita berdiskusi. Bareskrim berkesimpulan ini memang tidak pidana, tapi bukan pidana umum, pidana pemilu. Pidana pemilu itu yang berhak menindak adalah Bawaslu. Ya saya bilang, lu ini saya sudah lapor ke Bawaslu 3 kali, tapi kemudian tidak di follow up atau tidak dilanjuti. Makanya saya datang ke Bareskrim. Nah, Bareskrimnya bisa ngomong, ya sudah Anda mentok. Anda warga negara yang baik, sudah menyalurkan sesuai dengan undang-undang. Kami polisi itu tidak berwenang. Nah, gitu. Jadi tindak pidana pemilu itu ditindaknya oleh Bawaslu. Nah, Bawaslu sendiri tidak punya kekuatan menurut saya terhadap KPU. Dia seperti subordinat. Apa-apa yang kita laporkan dikoordinasikan. Saya berdiskusi dan melihat di situ dikoordinasikan malahan gitu loh. Nah, apa yang dikoordinasikan? 17,5 juta itu kemudian saya tanya waktu Bawaslu itu, kok laporannya sama persis sama KPU, Mas? Ini Bawaslu apa itu namanya melakukan follow up sendiri ke lapangan atau menggunakan datanya KPU? Menggunakan datanya KPU. Loh, gimana sih? Yang saya laporkan itu KPU. Kenapa kok malah menggunakan datanya KPU? Apakah Anda tidak mau follow up sendiri, mengecek sendiri ke lapangan? Nah, saya nggak bisa baca datanya. Loh, kok nggak bisa baca datanya gimana? Kalau nggak bisa baca datanya kan panggil saya lagi dong waktu itu, sehingga kemudian bisa di follow up. Kok kemudian, ini kan membuktikan dia subordinat kalau gitu.
Nah, jadi gimana dia menindak kalau dia sendiri subordinat terhadap KPU gitu, Mas Versu. Oke, kalau nggak salah dulu waktu ketika Anda tampil dalam saksi ya di Mahkamah Konstitusi itu ada pertanyaan soal DPT kepada salah satu komisioner KPU ya yang sekarang sudah meninggal dia, Mas Firian itu ya. Itu gimana itu prosesnya waktu itu, Mas Agus? Nah, itu ada gini, Mas Ersu. Jadi ketika kita mendiskusikan soal DPT dan saya paparkan seluruh DPT yang janggal abal-abal itu, Hakim MK namanya Pak Arief kalau nggak salah itu memotong mengatakan bahwa itu kan proses. Nah, proses itu nggak perlu diulas lagi kalau sudah diputuskan. Maka kemudian Pak Arief itu, Hakim Arief itu, Hakim yang mulia ya harus. Ya, Arief Hidayat ya kalau nggak salah waktu itu masih ya Pak Arief Hidayat ya. itu menanyakan kepada KPU. Coba KPU jawab. Kapan ditetapkannya? Itu lama sekali KPU menjawabnya. Lempar-lemparan antara Ketua KPU, kemudian Pak Hasyim Asyari yang sekarang jadi Ketua KPU, sampai kemudian Pak Firian almarhum itu yang menjawab, tapi jawabannya juga tidak tegas. Nah, tidak tegas, lalu dikejar oleh Pak Arief Hidayat itu, jumlahnya kemudian juga tidak dijawab dengan tegas karena mereka harus berdiskusi dulu, ada nanti videonya. Lalu kemudian kapan itu ditetapkan kan gitu kan? Saya ditanya, DPT Pilpres itu tidak pernah ditetapkan oleh KPU sampai Pilpres itu berlangsung, saya bilang kan gitu. Nah, lalu kemudian akhirnya ditanya kapan itu ditetapkan dan finalnya dia mengatakan DPT itu ditetapkan pada tanggal 21 Mei atau 22 Mei, saya agak lupa, pokoknya tanggal itu. Tanggal itu baru ditetapkan. Loh, Pak Arief Hakim tanya, loh, Pilpresnya kapan? 17 April. Loh, kok tanggal 21 Mei itu kan berarti 1 bulan setelah itu. Nah, jadi ini benar. Jadi itu sebenarnya terbukti DPT ini tidak pernah ditetapkan sampai Pilpres itu berlangsung dan baru ditetapkan pada tanggal 21 atau 22 nanti kita cek Mei, di mana kemudian itu menjelang pengumuman hasil Pilpres, di mana di situ terjadi perubahan data DPT dan bahkan perubahan TPS. Ada beberapa TPS, saya lupa 6 atau 9 TPS yang dihilangkan. Nah, jadi bagaimana itu Pilpres terjadi atau pemilu terjadi, DPT-nya belum ditetapkan secara final, kami sebagai tim BPN, ya salah satu pasangan capres, tidak menerima DPT finalnya seperti apa, kami tagih tanggal 14 itu. Lalu kemudian belum dikasihkan, katanya H-1 nanti akan dikasih, tapi belum dikasih. Dan kemudian memang terbongkar di dalam sidang MK itu, memang baru ditetapkan pada tanggal 21 Mei, artinya 1 bulan lebih setelah Pilpres itu baru ditetapkan. Jadi ini memang aneh banget ya, ada Pilpresnya sudah berlangsung, tapi DPT-nya baru belakangan ditetapkan. Itu kok bisa sampai terjadi semacam itu? Dan itu dia, makanya saya juga karena kemudian saya juga waktu itu juga agak dalam keadaan mental yang kurang stabil. Kenapa? Karena petitum tentang DPT itu hilang dari tuntutan. Pada awalnya kita itu sepakat petitumnya, tuntutannya itu adalah DPT yang tidak ditetapkan sampai pada Pilpres itu akan kita gugat sebagai bagian petitum. Artinya gugatannya itu masuk sehingga kemudian ya hasil Pilpres dan hasil pemilu harus dibatalkan. Karena DPT-nya belum tetap, tapi masalahnya adalah saya tidak tahu, nanti bisa dikonfirmasi kepada pengacara kenapa petitum tentang itu hilang. Dan lalu kemudian petitumnya justru beralih kepada klaim kemenangan di mana kita itu nggak punya bukti C1. Nah, itu nanti lain seri kita diskusikan ya khusus. Ya, dan akhirnya kita tahu bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi menolak ya gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo Sandi pada waktu itu ya, Mas Agus. Ya, oke. Nah, menurut Anda ini pada tahun 2024 itu di mana lubang-lubangnya? Apakah akan sama dengan kecurangan pada Pilpres 2019 atau ada modus baru lagi? Nah, jadi saya melihatnya dari sisi undang-undang, saya agak kaget ternyata kok undang-undangnya sama yang dipakai. Nah, karena undang-undang yang dipakai itu sama, maka undang-undang itu kan dari undang-undang itu lahir kotak suara kardus. Nah, lalu kemudian sudah menjadi berita bahwa KPU tetap akan menggunakan kotak suara kardus kan gitu. Berarti udah jelas kan kotak suara kardusnya terulang. Nah, disebabkan oleh undang-undangnya yang dipakai sama. Yang kedua yaitu tadi modus KPU
yang tidak bisa digugat pidana. Kenapa? Karena hanya kepada Bawaslu. Sementara Bawaslu itu subordinat, lemah sekali posisi Bawaslu terhadap KPU. Itu seperti satu tim aja, coba lihat, nah, seperti satu tim. Jadi apa-apa dikoordinasikan, gitu ya. Termasuk yang dalam laporan saya itu, saya bertanya betul itu kok laporannya sama persis. Saya bilang dengan yang di KPU ini Bawaslu melakukan survei sendiri, pengecekan di sini enggak menggunakan data KPU lah. Gimana sih? Nah gitu. Jadi itu berarti pasti akan terulang. Siapapun akan melakukan gugatan kecurangan, ya pidana pemilu itu pasti akan mentok di Bawaslu. Bawaslunya itu tidak memfollow up secara maksimal karena posisinya menurut saya lemah dalam undang-undang itu terhadap KPU. Nah ini saya tentu tidak bisa berkomentar, ini pakar hukum yang mestinya harus mengomentari ya tentang bagaimana ini, karena kemudian polisi saya lapori, polisi merasa nggak berwenang kok. Gitu. Udah jelas kita diskusi di Baris-Krim mengatakan polisi saya nggak berwenang, undang-undangnya tidak begitu, jadi saya nggak bisa menindak kan gitu. Ya. Jadi harus lapor ke Bawaslu. Itu yang kedua ya soal polisi. Yang ketiga ya DPT udah pasti. Oke. DPT itu sudah pasti karena DPT disusun berdasarkan undang-undang itu bunyinya adalah begini, Mas Hersu. Jadi DPT tahun sebelumnya ya itu digunakan sebagai sumber utama DPT. Sumber utama. Ya. Karena apa? Dianggap ini valid. Kenapa kok valid? Iya, secara hukum kan sudah diputuskan itu dipakai dan digunakan untuk sebuah perhelatan dan hasilnya diakui kan gitu. Satu, sehingga kemudian itu dijadikan sebagai sumber utama. Yang kedua adalah sumber utamanya itu DP4 Dukcapil. DP4 itu singkatan dari data penduduk potensial pemilih pemilu. Itu berasal dari Dukcapil. Nah, ini biasanya diserahkan oleh Dagri. Dan itu jumlahnya biasanya hampir sama dengan jumlah DPT. Misalnya yang tahun 2019 itu 196.700.000 sekian. DPT pada waktu itu kan 192 juta. Orang beranggapan bahwa DPT itu dibuat berdasarkan data penduduk itu. Itu yang kemudian diturunkan ke dalam TPS, lalu kemudian dicoklit melalui pencocokan dan penelitian, dan kemudian dilakukan pemutakhiran data melalui pantarlih atau panitia-panitia yang akan berkeliling ke rumah-rumah. Pikiran kita seperti itu. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan PKPU-nya, PKPU itu adalah peraturan KPU pembuatan itu, prakteknya nggak begitu, Mas Hersu, dan ini perlu saya sampaikan. Prakteknya yang terjadi adalah begini, Mas Hersu. DPT tahun sebelumnya itu dianggap valid. Udah ini valid. Oke. Lalu kemudian DP4 Dukcapil yang jumlahnya 196 juta itu, kalau tahun sekarang yang berarti hampir 200 juta itu, hanya diambil 2 item, yaitu pemilih pemula. Pemilih pemula itu terjadi 2 item. Satu, mereka yang berusia 17 tahun pada saat pemilu itu diambil. Nah, lalu kemudian mereka yang pensiun dari TNI dan Polri itu kemudian diambil datanya. Nah, itu kira-kira dari seluruh data DP4 Dukcapil itu kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Lalu ditambahkan ke dalam DPT tahun sebelumnya. Nah, ini DPT yang kemudian akan jadi itu. Inilah yang lalu dilakukan coklit dan pemutakhiran. Nah, cilakanya coklit dan pemutakhiran itu ternyata tidak dilakukan menyeluruh. Nah, ini saya nanti bisa tampilkan data-datanya. Tidak menyeluruh, random. Ya. Nah, nanti ini kita obrolin khusus ya soal DPT yang waktu itu kalau nggak salah Anda sebut 17,5 juta ya yang DPT abal itu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikut, waktu itu ada juga ribut-ribut soal tabulasi suara. Apakah itu juga bagian dari kecurangan pemilu? Karena banyak sekali yang mempersoalkan pada waktu itu. Ya, situng ya, itu tabulasi suara situng. Nah, ini sebenarnya nanti Pak Sugi ini yang lebih lebih bisa memberikan angka-angkanya, karena saya ini kan ada di DPT, sementara untuk situng itu ada di Pak Sugi ya. Dan sebenarnya situng itu di tim IT ya, ini saya sampaikan di tim IT itu sudah merekomendasikan jangan mengklaim kemenangan di MK dengan menggunakan situng. Kenapa? Situng ini tidak diakui, yang diakui itu C1. Sementara kita itu tidak punya C1 yang lengkap.
C1 kita sangat minim. Kenapa? Karena terus terang saja ini baru saya sampaikan ya di sini, tim BPN itu tidak punya saksi BPN di Prabowo Sandi ya. TPS. Ya, tim BPN Prabowo Sandi itu tidak punya saksi ya yang sehingga kemudian punya C1. Jadi C1-nya itu minim sekali. Jadi kita itu mendapatkan hitungan itu berasal dari C1 plano yang kita peroleh langsung dari TPS, dipoto langsung kemudian kita rekap. Nah, C1 plano itu kan bukan C1 yang diakui sebagai perhitungan. C1 yang diperhitungan itu kan yang dibawa saksi kemudian dikumpulkan. Nah, itu kita nggak punya. Nah, jadi kemudian sebenarnya kita menemukan ada banyak sekali kecurangan di dalam situng. Itu nanti Pak Sugi itu ya, Cak Sugi itu bisa kita minta juga untuk menjelaskan tentang kecurangan-kecurangan itu banyak sekali. Dan sebenarnya di tim IT itu bersepakat bahwa nanti itu hanya akan membuktikan terjadinya kecurangan-kecurangan dan itu sangat signifikan. Kita lebih memprioritaskan sebenarnya petitumnya itu DPT-nya dibatalkan karena sampai Pilpres atau pemilu terjadi itu sebenarnya kita tidak memiliki DPT tetap dan itu terbukti di dalam MK. Tapi masalahnya tidak ada di petitum itu dia. Ya, oke. Tapi ini tadi ada menarik ya. Sebenarnya tim Prabowo Sandi itu waktu itu tidak punya cukup saksi ya di TPS ya. Saksinya terbatas. Tapi kok pada waktu itu berani mengklaim kemenangan tuh gimana ceritanya itu Mas Agus? Wah ini dia. Jadi ini kalau diceritakan ini agak gawat ini Mas Hersu ini. Okay. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya tim IT kami itu sebenarnya merekomendasikan itu, tapi tiba-tiba muncul orang di luar kami. Nah, orang itu kemudian kita saya tahu sebenarnya namanya Hadi Pranoto. Hadi Pranoto itu belakangan kita kenal dia, waktu itu dia menemui tim di BBN lah, saya nggak usah sebut namanya, dan mengaku sebagai profesor komputer. Lalu kemudian menjanjikan bisa membuat hitungan-hitungan, membalik macam-macam gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian saya bertemu dengan Hadi Pranoto itu, dan saya tanya-tanya tentang itu. Saya berkesimpulan orang ini nggak ngerti apa-apa sih, gitu. Makanya jangan dipakai gitu kan. Dia itu mengklaim bahwa dia itu bisa membalik server yang ada di KPU kan gitu. Wah ini ngawur sih kan. Nah, lalu kemudian saya entah bagaimana kok kemudian dia itu kemudian berhasil. Nah ini tolong diwawancara ini nanti pengacara-pengacara itu mempengaruhi pengacara dan kemudian membuat hitungan mengklaim kemenangan. Itu saya tidak tahu. Nanti dulu. Iya, oke. Nanti dulu, Profesor Hadi Pranoto ini namanya kok mirip sama orang yang mengklaim pada waktu itu menemukan obat COVID ya? Kalau nggak salah seperti itu. Iya betul. Orangnya sama. Orang sama. Jadi dia jauh setelah Pilpres ya, orang itu kemudian membuat heboh kita semua dan kemudian mengaku diwawancara Enji kan, kalau nggak salah itu penyanyi ya, Enji penyanyi. Iya, itu mengaku sebagai profesor biologi molekuler atau apa gitu loh ya. Saya kaget loh kok orang ini lagi jamu COVID. Dulu mengaku sebagai ahli IT, profesor. Nah sekarang kok mengaku sebagai profesor, saya bingung juga. Dan orang inilah yang kemudian, silakan tanya para pengacara itu, saya juga nggak paham bagaimana kemudian bisa mempengaruhi pengacara itu dan kemudian membuat klaim kemenangan dari hitungannya tim dia. Nah udah gitu aja. Oke, tetapi kalau dari sisi tim IT Anda sebenarnya juga bukan mempersoalkan klaim kemenangan karena faktanya dengan penambahan DPT ABAL tadi itu bisa mengubah perhitungan gitu ya, Mas Agus ya. Iya, jadi kalau tim kami itu lebih fokus kepada bagaimana membuktikan DPT ini sebenarnya tidak valid dan sampai Pilpres dilaksanakan itu tidak ada DPT yang ditetapkan. Nah, sehingga kemudian kita meminta kepada MK itu untuk membatalkan hasil Pilpres. Sementara situng itu kita bersepakat, kita hanya akan membuktikan terjadi kecurangan yang sangat masif. Ini loh kecurangannya itu, dan itu berhasil kita buktikan. Tapi tidak kita gunakan untuk klaim kemenangan karena situng itu oleh KPU sudah sebelum MK dan sebelum penetapan itu sudah dieliminir oleh dia dengan mengatakan Pilpres itu dihitung dari hitung manual berjenjang. Nah, situng itu tidak dianggap sebagai hitungan yang digunakan untuk menghitung kemenangan. Nah, itu masalahnya sih. Ya. Tetapi sebenarnya dengan melihat
angka situng yang berubah-ubah itu kita bisa mendapatkan indikator gitu ya, terjadi proses Iya, kecurangan. betul. Oke. Itu yang kita mau buktikan di MK adalah ini loh kecurangannya itu indikasinya sangat kuat, kita bisa membuktikan kan gitu. Sehingga kemudian kita lebih banyak, oh ya, jadi akhirnya DPT yang banyak abal-abal itu digunakan untuk kecurangan, dan kecurangannya sangat masif. Maka kemudian hasilnya itu dibatalkan saja gitu. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya kita baru ngomong soal kecurangan, modus kecurangan dari sisi apa ya? Dari sisi legal formalnya gitu ya. Ya, betul. Jadi itu jelas sumbernya itu adalah karena Undang-Undang Pemilu, dan itu melahirkan beberapa hal yang kemudian kita sebutkan itu tadi. Ya. Ya, sehingga kemudian kita bisa bilang wah ini sangat besar kemungkinan terjadi terulang karena undang-undangnya sama. Misalnya simpel, PT 20% ada sama kan di undang-undang itu. Kemungkinan di tahun 2024 bahwa terjadi pasangannya hanya 2, mungkin kan terjadi, Mas Hersu. Ya. Sama seperti 2019. Nah, kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Berarti kan itu yang terjadi karena lahir karena undang-undang kan mengatur begitu, sehingga kemudian ya begitu terjadinya kan gitu. Ya, ya. Seperti DPT juga, kotak kardus malah sudah terbuka dinyatakan kan gitu. Nah kan tinggal yang lainnya berurutan aja nih, PT 20%-nya sudah. Jadi kemudian pasangan capresnya kemungkinan ya cuma 2 itu yang akan berulang. DPT kardusnya berulang. Nah, kotak kardusnya berulang. Berarti DPT di mana kemudian nanti akan ada DPT abal di luar DPT yang ada orangnya ya kemungkinan akan berulang. Nah, kan gitu karena itu menggunakan undang-undang yang sama kan gitu. Nah, ya. Oke, jadi sudah terbayang ini kira-kira. Tapi saya tadi menyebutkan hanya itu berdasarkan undang-undang. Tetapi kita tahu sebenarnya jangan Anda anggap bahwa kecurangan itu hanya terjadi di situ. Di luar itu dalam pelaksanaannya itu juga jauh lebih masif ya, pengerahan aparat dan sebagai intimidasi dan sebagainya itu akan banyak terjadi ya, Mas. Iya, itu juga. Ya, itu tapi bukan kompetensi Anda untuk membicarakan soal itu ya. Tetapi kita ingatkan bahwa kenapa juga bolak-balik banyak sekali yang menggugat PT 20% ini, karena kita bisa membayangkan tadi seperti Anda sebut bahwa kenapa? Sorry, ini masuk suaranya? Ya. Masuk Pak suaranya ke saya. Ya, karena kita bisa membayangkan bahwa yang terjadi nanti ya 2 orang atau 2 pasang, atau kalau sampai mungkin terjadi 3 pasang, tapi 3 pasang itu pun juga pasti akan susah payah gitu. Kita lihat kan sekarang saja udah mulai ada manuver macam-macam gitu ya, Mas Agus ya. Jadi kalau toh 2 pasang itu ada kemungkinan bahwa pasangan yang berikut, yang satunya itu adalah pasangan boneka saja gitu ya. Atau kalau bukan boneka ya nanti pasangan yang siap ngalah seperti sekarang dan kemudian gabung di dalam kabinet gitu kan. Loh, bisa ya kalau satu, malah kalau dua-duanya boneka gimana? Iya. Oh, kalau itu karena kemudian ya, ini calon presiden yang sangat diinginkan rakyat kemudian tidak bisa mencalon, kan kemudian dua-duanya boneka bisa terjadi kan? Iya. Oke. Baik, saya kira ini menarik, sangat menarik perbincangan bersama Mas Agus Maksum. Kita nanti, Mas Agus, kita akan melanjutkan perbincangan ini dengan soal, kita detailkan soal DPT abal 17,5 juta itu tadi ya. Oke, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih Mas Agus Maksum, ahli IT yang waktu pada Pilpres 2019 belum menjadi saksi ahli dari pasangan Prabowo Sandi. Saya Hersu Arif, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.